Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang kearsipan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Jalan Petisa Tengah. Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan bersama Pemko Medan oleh PJS Wali Kota Arif Sudarto dan Ketua DPRD Medan Hasyim. Sebelum disetujui, rapat paripurna diawali dengan penyampaian panitia khusus DPRD Medan terhadap Ranperda penyelenggara kearsipan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari 9 fraksi. Menurut Hasyim, Ketua DPRD Kota Medan mengatakan kearsipan merupakan sesuatu yang penting sebagai identitas jati diri dari suatu bangsa, negara, dan daerah. Dokumen-dokumen, informasi-informasi yang penting itu yang terkait dengan penyelenggaraan suatu daerah itu bisa diarsipkan sehingga memudahkan masyarakat, ya, stakeholder, ya, yang lainnya bisa mengakses, ya, info-info dan dokumen-dokumen yang penting di lembaga kearsipan tersebut. Oleh karena itu, dengan disahkannya penyelenggara kearsipan, kita tentu meminta kepada Pemko Medan dalam dinas terkait segera melakukan sosialisasi, dan kepada Pemko Medan tentu kita juga harapkan segera membuat peraturan turunannya, yaitu berupa perwal peraturan wali kota untuk petunjuk teknis pelaksanaan dari peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan ini. Dengan disetujuinya Ranperda penyelenggaraan kearsipan, selanjutnya Pemko Medan nantinya diharapkan dapat memfasilitasi dan membuat perwal tentang kearsipan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah Kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Medan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jalan Petisa Tengah. Sebelum penandatanganan persetujuan, rapat diawali pembacaan konsep persetujuan bersama pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan. Selanjutnya penandatanganan persetujuan dilakukan oleh Ketua DPRD Medan Hasyim dan PJS Wali Kota Medan Arif Sudarto. Arif Sudarto, PJS Wali Kota Medan menjelaskan pembangunan kota membutuhkan biaya yang besar, sementara kemampuan anggaran Pemko Medan masih terbatas. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari berbagai sumber guna mensukseskan pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di Kota Medan. Selain itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan rapat paripurna lanjutan ini dengan agenda penandatanganan persetujuan pencabutan pinjaman daerah. Diharapkan pemerintah Kota Medan dapat melanjutkan perda yang sudah disahkan. Kemarin sebenarnya sudah paripurna, hari ini dilanjutkan lagi, ya, untuk penandatanganan persetujuannya. Demikian pinjaman daerah ini, perda ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, ya. Itu nanti akan dibuat dalam lembaran daerah. Kita harapkan Pemko Medan bisa segera menindaklanjuti, ya, bisa melaksanakan perda yang sudah disahkan, ya. Dengan disetujuinya pencabutan rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang pinjaman daerah, selanjutnya Pemko Medan wajib menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk evaluasi lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Seorang komposer muda asal Tanjung Pinang, Said Fahrur Ar-Roji Al-Qudsi, menggelar konser musik yang mengangkat karya sastra Gurindam 12 dengan tema Kidung Sang Pujangga. Konser musik yang didukung oleh Fasilitas Bidang Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Budaya ini berlangsung di Aula Wan Sri Benih, kantor Gubernur Kepri. Konser musik karya komposer Said Fahrur Ar-Roji ini menampilkan sejumlah seniman musik dan tari asal berbagai kota, diantaranya Tanjung Pinang, Batam, Riau, Jambi, hingga Kalimantan Tengah. Tema Kidung Sang Pujangga merupakan bentuk penghargaan atas mahakarya Sang Pujangga Raja Ali Haji, sastrawan yang menciptakan Gurindam 12 yang juga merupakan pahlawan nasional asal Kepulauan Riau. Menurut Said, mulai tergerusnya makna yang tergandung dalam Gurindam 12 menjadi motivasi bersama rekan-rekannya
agar makna tersebut tetap ada dan menjadi tuntunan generasi muda saat ini, khususnya di Kepri. Gurindam 12 itu lebih daripada hanya sekedar dibaca, daripada hanya sekedar dilantunkan atau disyairkan, tapi makna itu mungkin makin tergerus sekarang. Untuk itu saya dengan kawan-kawan berupaya untuk dia tetap ada dan kemudian kita olah dalam komposisi musik. Di tengah pandemi COVID-19, konser musik karya lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pertunjukan musik ini sengaja digelar dengan membatasi jumlah penonton, namun disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaipullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan peluncuran 1000 judul buku hasil karya penulis se-Sumsel. Acara ini juga sekaligus melaunching program One Teacher, One Innovation. Bertempat di Aula SMK Negeri 2 Palembang Rabu pagi, peringatan Hari Guru Nasional digelar. Dalam kegiatan HUT PGRI ke-75 ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menampilkan beberapa kegiatan, diantaranya pemberian penghargaan kepada guru dan pembacaan puisi dari perwakilan siswa. Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang langsung berkomitmen dengan menandatangani MOU bersama beberapa universitas seperti Muhammadiyah Palembang dan Universitas PGRI Palembang. Sebagai tindak lanjut nyata dari kerjasama sebelumnya, penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan dalam acara launching 1000 judul buku hasil karya penulis buku se-Sumatera Selatan dan launching program One Teacher, One Innovation bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Satu guru, satu inovasi. One Teacher, One Innovation. Nah, ini nggak gampang, tekad ini. Karena di ulang tahun berikut, di ulang tahun 76, jangankan masyarakat, pasti saya juga nagih. Apa inovasinya? Tidak membatasi guru pada level sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Mereka terpikir daripada banyak kosong, lebih baik tulisnya. Makanya mereka punya tekad. Dan langsung juga One Teacher, One Inovasi. Mudah-mudahan itu bukan hanya sebutan dan launching saja secara seremonial, tapi sudah ditanamkan kepada guru. Kok siswanya bisa berinovasi, apalagi guru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. ...47 dojang sekota Medan hadir pada kegiatan tahunan latihan bersama Gasyuku. Acara tersebut diadakan pada Minggu 29 November 2020 di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tahunan tersebut dihadiri pelatih taekwondo kelas dunia asal Korea, Mr. Oh Il-nam. Saya pernah mengajak pelatih-pelatih latihan juga. Dan selama saya dipegang tim Pelatnas sekitar 20 tahun, masih ada tim Pelatnas atlet taekwondo Sumatera Utara. Dan hadir di Kota Medan untuk melatih dan juga memberikan nantinya pelatihan bagi pelatih-pelatih dojang yang ada di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rahma Sinditya, TV One mengabarkan. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman meresmikan bantuan program bedah rumah gemilang untuk Yusnidar, warga Gampung Nusu, Aceh, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Peresmian rumah tersebut dilakukan dengan penyerahan simbolis kunci rumah, pemotongan tali spanduk penutup rumah yang dibedah oleh wali kota kepada penerima bantuan. Bantuan bedah rumah ini merupakan suatu program yang dibuat untuk mengurangi titik-titik kumuh di lingkungan Kota Banda Aceh sesuai dengan program bantuan dana Corporate Social Responsibility Bank Aceh Syariah. Saya merasa belum berbuat kepada beliau yang warga saya itu yang terlupakan perhatian daripada saya. Saya langsung mengambil sikap mengajak Bank Aceh Syariah dan juga dengan pihak-pihak terkait lainnya, kita harus bedah rumah. Dari Banda Aceh, Tim Liputan TV One mengabarkan.
Ih, masak daun ubi aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Ih, udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Ih, hampir ketabrak aku. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu Auden ya? Belum siap aku bercakap. Ngamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah daun ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kuartir Kota Medan yang diselenggarakan tanggal 30 November 2020 untuk memilih Ketua Kuartir Cabang Kota Medan periode 2020-2025 terindikasi ilegal dan cacat hukum. Muscap tersebut dianggap melanggar anggaran dasar rumah tangga Gerakan Pramuka Pasal 67 ayat 7 poin B dan C yang berbunyi apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan, kuartir daerah berkoordinasi dengan Mubicap untuk segera membentuk tim persiapan musyawarah cabang atau karateker. Namun faktanya di lapangan, pemberitahuan mengenai nama-nama bakal calon ketua kuartir diberitahu 1 hari sebelum acara pemilihan. Bahwasanya kuartir cabang yang telah demisioner lebih dari 3 bulan tidak boleh melaksanakan muscap. Yang melaksanakan adalah karetaker yang diusulkan oleh Ketua Mabicap dengan SK kuartir daerah. Hingga detik ini, kuartir daerah tidak ada mengeluarkan SK tentang karetaker yang khusus untuk pelaksanaan musyawarah cabang Gerakan Pramuka Kota Medan. Baru saya terima 2 hari sebelum pelaksanaan hari ini, baru saya terima pada hari Sabtu, dan itu tidak diikutkan sebagai peserta musyawarah cabang dari pagi. Tertib acara juga saya tidak tahu, hanya masalahnya pada saat itu diminta hadir pada 4:30 sore. Saya tidak hadir pada acara musyawarah cabang tersebut. Terkait dengan dugaan tersebut, panitia yang bertanggung jawab atas muscap belum memberikan respon saat dihubungi oleh awak media. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution Salman Al-Farisi kembali mendapat dukungan dari Forum Masyarakat Dalihan Natolu atau Formadana, Tapanuli bagian selatan. Acara ini dilaksanakan di Gedung Hijri Ismail, Jalan Garut 3 Medan, Sumatera Utara pada Milad ke-5 Formadana. Pelaksanaan Milad ke-5 Formadana diwarnai dengan pemberian ulos kepada pasangan aman sebagai bentuk dukungan perjuangan yang langsung diberikan Ketua Formadana Abdul Rahim Siregar bersama para tetua dan raja-raja adat sebagai bentuk dukungan Forum Masyarakat Dalihan Natolu kepada calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1. Selain pemberian ulos juga dilaksanakan upah-upah yang dilakukan kepada pasangan Ahyar Salman.
calon wali kota Medan Akhir Nasution mengaku sangat senang dan bahagia mendapat dukungan yang luar biasa dari orang-orang tua, raja-raja atas upah-upah yang dilakukan kepada pasangan Aman. Mendapat semangat baru, mendapat tondi dari keluarga besar, Forum Dalihan Natolu, masyarakat Tapanuli bagian selatan. Ini menambah semangat kami menuju seminggu Pilkada Kota Medan. Dan insya Allah ini akan mampu menggerakkan seluruh warga Kota Medan untuk memilih Ahyar Salman pada tanggal 9 Desember nanti. Cara tor-tor silaturahim dan juga mangupang-upang yang kita laksanakan untuk mengembalikan tondi dan badan dalam rangka untuk memberikan semangat baru, kekuatan baru, keberanian kepada pasangan ini, pasangan nomor 1, untuk mampu melalui tahapan-tahapan pemilu hingga tanggal 9 Desember. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Upaya mempermudah dalam peningkatan pelayanan publik sehingga semua pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, keramah tamahan, serta terintegrasi. Pemerintah Kota Palembang mendirikan mall pelayanan publik terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Dengan luas lahan 2 hektar, mall yang berada di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jakabaring, Kota Palembang memiliki 28 unit instansi dengan 373 layanan seperti drive-thru, perpanjangan SIM, Disduk Capil, Kejaksaan, pengurusan izin usaha, Samsat, pembuatan paspor, pengaduan kepolisian, ombudsman, hingga balai nikah. Dengan adanya mall pelayanan publik, Wali Kota Palembang mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Palembang. Kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Kalau bisa 1 jam, kenapa harus berjam-jam? Kalau bisa 1 hari, kenapa harus berhari-hari? Kalau bisa tidak datang, kenapa harus datang? Kami juga sudah bekerja dengan Gojek. IT tempat yang baik, tapi tidak bersamaan dengan ekspresi yang baik juga untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan investor akan semakin percaya kepada Sumatera Selatan, lebih khusus lagi di Kota Palembang yang penuh potensi. Mangkas yang tujuannya adalah memperpendek jalur birokrasi. Dan yang kedua adalah mempercepat proses pelayanan publik, dan yang ketiga memproses perizinan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar kegiatan stunting di Kecamatan Lalan. Pelatihan stunting ini merupakan pelatihan yang terakhir kalinya setelah sebelumnya melaksanakan pelatihan di 200 desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Desa atau PMD, pemerintah Musi Banyuasin kembali melakukan pelatihan di 4 desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 4 desa ini adalah Desa Karangtirta, Desa Madya Mulia, Desa Mulia Agung, serta Desa Karya Mukti. Desa-desa ini merupakan lokasi terakhir dalam melaksanakan pelatihan stunting di tahun 2020 setelah sebelumnya tim Dinas PMD berkeliling di 200 desa di wilayah Musi Banyuasin. Kami dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi stunting atau gizi buruk di desa-desa kami dengan memberikan asupan makanan gizi baik terhadap ibu yang sedang hamil maupun bayi yang sedang. Ini khusus Kecamatan Kecamatan Lalan, kecamatan terakhir di Kabupaten Musi Banyuasin, tim stunting dalam rangka pencegahan stunting lewat dana desa melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah stunting di tingkat desa, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaksanaan yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Kita melakukan pencerahan terhadap seluruh pemerintah desa, perangkat melalui kader posyandu, pendamping desa, bidan desa, dan kader PKK.
Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pasar tradisional khusus Pasar Tani di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diresmikan dan dibuka. Pasar yang menjual hasil pertanian ini langsung dijual oleh para petani sendiri yang merupakan petani wanita. Ini adalah pembukaan pasar tani yang ada di Dinas Tanaman Pangan di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasar tani ini diresmikan langsung oleh tim Ketua Penggerak PKK Tia Yufada. Peresmian ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pangan di Kota Sekayu. Ketua tim penggerak PKK yang didampingi langsung oleh ibu-ibu PKK lainnya serta Kepala Dinas Tanaman Pangan Ali Bagri beserta seluruh petani yang menjual langsung hasil pertanian dari kelompok tani kaum ibu. Di pasar ini penjualnya merupakan petani langsung. Ratusan warga menyerbu pasar tani tradisional dikarenakan harga di pasar tani ini cukup murah. Seperti sayur mayur, bahan kebutuhan dapur, serta sembako semua dijual dengan harga di bawah pasaran. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar masyarakat terbiasa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, kemudian terbiasa mencari pendapatan lain dari kalangannya sendiri. Ini manfaatnya tentunya bercabang-cabang. Nomor satu manfaatnya tentu pendapatan. Jadi apa yang ditanam dibeli oleh warga sekitar. Kedua tentu ini manfaat yang terbesar nanti adalah pengentasan gizi buruk atau nanti stunting di masyarakat. Rencananya di bulan Februari 2020, pasar tani ini akan dibuka kembali yang lebih besar di kawasan Desa Air Balui, Kecamatan Sangga Desa, Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ih, masak daun ubi aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Ih, udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Ih, hampir ketabrak aku. Oli samping, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu Auden ya? Belum siap aku bercakap. Ngamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah daun ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Diawali pemotongan nasi tumpeng, peringatan PU ke-75 secara langsung dibuka oleh Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Herman Mayori. Peringatan Hari PU ke-75 ini sengaja dilaksanakan di lokasi Taman Wisata Danau Ulak Lia yang ada di kawasan Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain untuk menambah tali silaturahmi antar instansi, juga untuk menambah destinasi wisata, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin di kancah nasional dan internasional. Kepala Dinas PUPR Herman Mayori juga terus memacu pembangunan jalan sepanjang 7 km.
Jadi bakti PU itu tetap diperingati ya dalam rangka ada sejarah yang cukup panjang perjuangan mempertahankan Gedung Sate yang waktu itu sebagai kantor PU pada tahun 45 itu. Inilah, jadi atas gugurnya 7 orang Sabta Taruna itu, maka sejak tiap tanggal 3 Desember kita lakukan acara bakti PU. Memang memerintahkan kepada kawan-kawan di PU ini terkait dengan Hari Bakti ini, adakan kegiatan-kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Jangan cuma seremoni saja. Dan alhamdulillah hari ini di kita ini terkait dengan Hari Bakti ini ada pekerjaan pembukaan, perbaikan dan peningkatan jalan di sekeliling Danau Ulalia ini. Usai memperingati Hari PU ke-75 ini, pejabat juga melakukan penanaman pohon serta memantau pelaksanaan pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh Dinas PUPR Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Padang Panjang, Sumatera Barat launching Smart Water Management System pertama di Sumatera Barat. SWMF ini merupakan sistem digitalisasi pendistribusian air berbasis aplikasi yang dikembangkan PDAM Padang Panjang untuk memudahkan pelayanan pelanggan PDAM di kota ini. Dengan sistem ini, pelanggan PDAM tidak perlu lagi antri untuk melakukan pembayaran dengan cukup mentransfer bayaran melalui aplikasi Android dari gawainya. Selain itu, sistem ini juga memudahkan petugas PDAM dalam memantau jaringan air bersih ke rumah-rumah dari ruang kontrol yang berada di kantor PDAM. Peluncuran sistem yang diresmikan oleh Wali Kota Padang Panjang ini, Padlan Amran, meski baru 30% terintegrasi, namun ditargetkan tahun depan sudah 100% diterapkan secara masif di Kota Padang Panjang. Menurut Direktur PDAM Padang Panjang Al-Hadi, sistem ini juga lebih murah dan mudah dalam perawatan hingga dapat menekan biaya perbaikan yang sebelumnya sangat besar. Penerapan sistem yang ada yang di Padang Panjang seperti SWMS ini menerapkan pemasangan sensor-sensor di jaringan-jaringan perpipaan, di jaringan-jaringan pompa, yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, sehingga untuk pekerjaan yang ada di PDAM, operator kita bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan cara-cara yang lebih simpel, hemat dan efisien, terutama untuk pelanggan. Pelanggan saat ini yang sejak lama, pelanggan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Sebanyak 524 unit hunian tetap untuk korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung sedang dibangun pemerintah kabupaten. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah memberdayakan kelompok masyarakat setempat demi menggerakkan perekonomian desa. Korban terdampak tsunami yang mendapatkan hunian tetap menerima kucuran dana 50 juta rupiah yang diberikan dalam bentuk rumah tipe 36. Tanggap, tangkas, tangguh. Itulah slogan yang dimiliki petugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan rangkaian aktivitas pertolongan korban bencana alam. Mengulik kisah 3 tahun silam, di mana wilayah pesisir Kalian dan Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan dihantam gelombang tsunami, ratusan rumah dan ratusan korban jiwa akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Terdapat 2 desa di kecamatan tersebut porak-poranda diterjang gelombang tsunami, yakni di Desa Waimuli Timur dan Desa Kunjir. Kedua desa tersebut menjadi lokasi terparah terjangan gelombang tsunami. Namun di tengah keterpurukan warga usai diterjang bencana tsunami 2018 lalu, ada secercah harapan baru yang dapat dirasakan oleh warga Waimuli dan Kunjir. Melalui pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, program pengadaan hunian tetap pun digagas dengan dana miliaran rupiah berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Lampung Selatan. Pemkab Lampung Selatan membangun 524 unit hunian tetap bagi korban tsunami 2018 lalu.
Hunian tersebut dibangun di atas lahan seluas 76.609 meter persegi. Hunian tetap ini tersebar di beberapa tempat dengan lokasi yang tinggi dan aman dari bencana tsunami kembali. Hunian tetap tersebut berada di Kecamatan Raja Basa, yakni di Desa Kuncir sebanyak 138 unit, di Desa Waimuli Timur 129 unit, Desa Waimuli 58 unit, Desa Sukaraja 20 unit, Desa Raja Basa 34 unit, dan Desa Banding sebanyak 13 unit. Lalu di Kecamatan Kalianda, yakni di Kelurahan Kalianda dan Waiurung sebanyak 35 unit, dan Desa Maja 89 unit. Kemudian di Kecamatan Sidomulyo akan dibangun 2 unit di Desa Suak serta Kecamatan Katibung di Desa Tarahan sebanyak 6 unit. Terdapat sisi menarik dalam pengerjaan hunian tetap ini, yakni para pekerja bangunan dikerjakan oleh warga calon penerima huntap itu sendiri. Sehingga dana yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar 50 juta rupiah per unit dapat dinikmati warga. Hal tersebut dilakukan agar pertumbuhan ekonomi pasca musibah tsunami segera pulih. Selain itu, BPBD Lampung Selatan juga melakukan pendampingan pemulihan ekonomi melalui bantuan alat oven makanan ringan khas Kuncir, sehingga para ibu rumah tangga yang selama ini tidak memiliki aktivitas dapat berkarya. Kabupaten Lampung Selatan ini mendapatkan hibah dari pemerintah pusat, dari BNPB, dari Presiden Republik Indonesia, untuk diberikan dana hibah untuk pembangunan huntap sebanyak 524 unit rumah untuk korban bencana tsunami tahun 2018. Nah, huntap ini tersebar di 10 desa. Di antaranya adalah Desa Kuncir, Desa Waimuli Timur, Waimuli Induk, Raja Basah, Banding, Maja, Kalianda, Suak, dan Tarahan. Jadi semuanya dibangun di 10 lokasi. Nah, di Desa Kuncir ini ada 138 unit. Seperti yang kita lihat sekarang, pembangunannya sudah hampir selesai, sudah masuk atap semua. Nah, ini dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Jadi warga masyarakat sendiri yang mengerjakan rumah ini agar hasilnya bisa lebih baik dan bisa benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, dari dana hibah saja yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sekarang semua material bahan-bahan yang ada di huntap ini adalah diadakan oleh masyarakat sekitar sini. Jadi dengan demikian dana yang ada itu adalah bergulir di desa ini sehingga perekonomian masyarakat benar-benar bisa terbantu. Sekarang juga ada bantuan pendampingan ekonomi juga dari BNPB juga sudah diberikan berupa alat-alat produksi untuk kelompok. Jadi itu juga membantu perekonomian masyarakat di sini. Alat itu baru datang, kemarin kita baru pelatihan. Oh, baru pelatihan. Tapi caranya sudah ini ya? Sudah bisa, insya Allah kalau udah musim hujan udah bisa digunakan. Sekarang musim panas kita pakai matahari. Oh gitu, pakai seneng apa enggak kira-kira Bu? Ya sangat senang lah, terima terbantu kasih lah ya? Dibantu ya. Oh iya, tentunya kami sangat berterima kasih sekali Pak ya. Dengan adanya bantuan hunian tetap ini, kami masyarakat Desa Kuncir khususnya sangat berterima kasih sekali dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena ini sungguh luar biasa bagi kami Pak. Ini sangat-sangat membantu untuk warga kami. Tanggal 22 Desember 2018 lalu, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka, serta 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, Eman TV One mengabarkan. Kebangkitan dan kejayaan Al-Wasliyah Deli Serdang mulai nyata dengan diperingatinya hari lahir atau Harla ke-90 Al-Jam'iyatul Wasliyah di Hotel Wing, Jalan Sultan Serdang Bedagai, Kecamatan Batangkuis, Senin malam kemarin. Ratusan kader dan simpatisan hadir memadati ruang convention Hotel Wing dan tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi. Dengan hikmat, kader dan simpatisan mendengarkan acara puncak Harla ke-90 Al-Wasliyah.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Deli Serdang Yusuf Siregar, Ketua PW Al-Wasliyah Sumut yang juga anggota DPD MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, Penasehat Al-Wasliyah dan seluruh jajaran. Misnan Aljawi, Ketua Penasehat PD Al-Wasliyah Deli Serdang merasa terharu dan bangga karena malam puncak Harla ke-90 Al-Wasliyah semua elemen yang diundang hadir. Dan ini menunjukkan kebangkitan dan kejayaan Al-Wasliyah Deli Serdang muncul kembali. Selain itu, ia berharap agar pengurus baru Al-Wasliyah Deli Serdang secara bersama membesarkan kembali Al-Wasliyah. Dalam hal ini, kami pengurus PD periode 2020-2025 mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Deli Serdang yang sudah mendukung, mensupport hari ulang tahunnya, hari jadinya Al-Jam'iyatul Wasliyah ke-90, tepatnya pada tanggal 30 November 1930, 30 November 2020. Pengurus baru Al-Jam'iyatul Wasliyah periode 2020-2025 kami siap bekerja, meluangkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi untuk memperjuangkan Al-Jam'iyatul Wasliyah agar Al-Jam'iyatul Wasliyah lebih besar lagi di Kabupaten Deli Serdang. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.